Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di jam keempat ini kita akan belajar tentang coding ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasi. Tujuan kita belajar hari ini yaitu adalah nanti kalian akan mampu menerapkan pengelolaan data. Kemudian kalian dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat secara sistematis menurut urutan tertentu. Dan menuliskan instruksi agar nanti dapat bekerja si komputer tadi. Nah, bagaimana kita belajar nanti? Yang pertama, kita akan diskusi dan juga tanya jawab. Makanya nanti jangan malu-malu kalau ada yang bertanya ya. Misalnya kurang jelas atau masih bingung langsung bertanya, tapi kita sepakat untuk kalau menanyakan pakai jempol sini ya, baru nanti boleh bertanya. Kemudian kalian nanti juga akan praktek langsung. Kalian nanti akan praktek membuat salah satu game. Nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang ketiga, nanti juga akan kerjasama. Ada dua orang, ada yang individu nggak apa-apa. Kita akan membuat suatu karya berupa game nanti. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu membuat kesepakatan ya, agar nanti berjalan dengan lancar kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, coba dibacakan. Raisa, bacakan. Saling menghargai, setiap ide itu berharga. Jadi ada yang misalnya ada yang bertanya atau mempunyai ide pendapat, nanti nggak boleh diolok-olok. Semua memperhatikan. Misalnya Pak Guru menerangkan, kalian memperhatikan. Setuju ini yang pertama? Setuju. Kedua, terus? Fokus dan bertanggung jawab, jaga fasilitas komputer seperti milik sendiri. Nah, di slide sini itu ada perangkat komputer, juga ada kabel-kabel. Kita harus tanggung jawab. Nggak boleh sembrono. Karena ini adalah perangkat elektronik. Kalau nanti kecet, jatuh, nanti akan rusak. Juga di samping kalian ada kabel-kabel banyak. Jangan sampai ada yang mainan nanti bisa strom. 3. Berani mencoba, jangan takut salah. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Error itu teman kita. Nah, nanti kita akan praktek. Tetapi kalian jangan takut salah ya. Karena misalnya salah bisa di-undo. Ada menu undo toh? Undo itu mengulangi kembali. Jadi jangan khawatir. Karena error, tahu nggak error itu? Error itu ada kesalahan program. Jadi nanti bisa hang atau bisa tidak bekerja. Tapi jangan khawatir, nanti kita bisa perbaiki bersama. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu berpikir komputasi. Komputasi itu berasal dari kata komputer. Coba dibacakan Haki. Metode. Masalah yang menggunakan konsep dan teknik dari ilmu komputer. Nah, berpikir komputasi itu kita nanti akan memecahkan masalah, akan menyelesaikan masalah dengan teknik komputer. Nah, teknik komputer itu bagaimana? Ada yang bisa jawab enggak ini? Jadi berpikirnya komputer itu bisa menciptakan sesuatu itu. Nah, ini ada beberapa teknik di dalam komputer. Coba Maimun dibaca. Rekomposisi, memecah masalah
Nah, sudah huruf dulu. Jadi ada dekomposisi. Nanti masalah kita misalnya gawe game. Kan ada masalah bagaimana bisa game itu bekerja. Nah, kita nanti pilah-pilah sendiri. Kemudian yang kedua, terus. Pengenalan pola, mengenali pikiran dan tren. Ya. Kalian pernah buka Lazada atau Shopee? Pernah? Atau YouTube? Kalian melihat Oppo misalnya. Nanti kalian masuk lagi biasanya ditawarkan toh. Tentang itu lagi. Misalnya kalian yang Shopee atau belanjanya misalnya perempuan misalnya bedak misalnya. Nanti buka besok lagi nanti tampil bedak juga. Nanti ditawarkan. Itu tren yang kalian lihat akan muncul terus. Jadi si komputer atau si HP kalian tahu kalau kalian itu pengennya seperti ini. 3. Fokus pada detail penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Nah, abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak perlu. Tahu map, Google Map. Sherlock ini loh. Kan Sherlock kan ada jalannya banyak toh. Tapi kita harus fokus ke satu jalan yang ditunjukkan oleh Google Map toh. Kita nggak usah lewat yang cabang-cabang nggak usah. Kita hanya lewat jalur yang tunjukkan map saja. Itu fokus ke situ saja. Jadi mengabaikan jalan yang lain. 4. Algoritma merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi merancang langkah misalnya kamu di sini di posisi Pak Guru akan mengambil barang di pojok sana, misalnya tasmu di sana. Padahal di sini banyak orang ini, kamu masih di sini, banyak teman kalian di sini. Kalian langsung berpikir nggak lewat ngendi itu? Apa langsung ngebras ini? Tidak kan, kita langsung berpikir kita lewat sana atau lewat sini cepat. Jadi kerjanya komputer seperti itu. Kita harus punya pemecahan masalah, merancang. Kita lewat sana, belok lagi. Jadi sana belok kanan, nanti belok kanan lagi sampai gitu. Jadi merancang. Nah, kenapa kita harus berpikir komputasi? Yang pertama, di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Karena dunia semakin digital, nah, semakin ke sana nanti makin banyak teknologi digital yang muncul. Kecanggihan teknologi dan integrasinya dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Contohnya di tol, kalau kalian pernah lihat tol di TV atau pernah lewat, sudah nggak ada yang jaga nutup gerbangnya sekarang. Sekarang pakai kartu. Nah, kartunya nek dilebokke nanti bisa membuka. Nah, itu nggak butuh orang lagi. Jadi siap-siap saja kalian harus berpikir komputasi ben iso menciptakan suatu karya ya teknologi. Ada suatu pertanyaan nih. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan mie rebus kepada robot? Nah, misalnya ada robot, kamu akan membuat mie rebus. Nah, robot kan nggak tahu bahasa kita toh, maka kita harus mengetikkan. Ya. Jadi di komputer robot ada chip, namanya chip perintah. Kita harus memasukkan itu di robot perintah-perintahnya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana pembuatan mie rebus? Rebus air, terus buka bungkusnya, keluarkan mie, tunggu air mendidih dulu, baru dimasukkan mie-nya gitu. Terus Keluarkan piring, keluarkan bumbunya, terus Masih ke piring, masih ke mangkok. piring atau mangkok. tuliskan mie, kalau sudah Bumbunya campur enggak? Iya. Ya, dicampur bumbunya, kayak tiriskan mie, kayak terakhir Racikan. campur mie-nya dengan bumbu. Kan ada beberapa langkah tuh itu.
Nah itu komputer itu mikirnya tidak kayak ucapan kalian langsung direspon, tidak. Itu ada langkah-langkahnya. Pertama si komputer utak langsung kita nyiapke airnya dulu men panas, dibagi. Nyiapke air, nyekleke apa? Kompor. Yang satu lagi otak sebelah nanti akan buka minyak, nyampur bumbunya begitu sampai jadi nanti. Jadi ada langkah-langkah toh dalam buat mie itu. Nah, komputer itu juga seperti itu, harus kita masukkan dulu langkah-langkahnya. Baru dia bisa bekerja. Nek urung tahu bekerja gawe mie, komputer nggak bisa buat mie. Kalau nggak kita masukkan langkah-langkahnya. Paham nggak itu? Jadi pikirannya komputer tuh kita harus input dulu, harus memasukkan dulu ya langkah-langkahnya ke komputer. Nah komputer tadi merespon, ya memproses, baru bisa jadi. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana berpikirnya ngetes. Kita akan sama-sama ngetes bagaimana berpikir komputasi itu lewat kita membuat game. Ya. Oke, kita masukkan, coba ditulis dulu, di buku tulis dulu. Kita akan membuat gamenya, kita rancang dulu. Kita merancang sebuah game, namanya game lompat bola misalnya. Kalau ada game lompat bola, berarti tokohnya ada berapa ini? Paling enggak 2. Ya, ada 2 ya. Misalnya ayam, kita gawe ayam. Tokohnya ayam. Tulis ya. Dan apa? Lompat bola kok. Lompat bola. Lah ya bola no. Masuk artikus kepiye to? Lompat bola ya karo bola no. Lompat kambing nih karo kambing jenenge. Nah, kita nanti akan membuat 2 tokoh, si ayam dan si bola. Berarti yang bergerak siapa dan siapa nih? Bolanya bergerak enggak? Dia bergerak. Kita akan menggerakkan si ayam dan menggerakkan bola. Nanti kita akan coba. Berarti nanti butuh gerakan bagaimana? Sing lompat bolanya apa ayamnya? Berarti kita nanti perintahkan ayamnya melompat. Ditulis gerakan ayam. Gerakan ayam berarti melompat ya. Melompat ke atas atau ke mana? Nah, ke atas. Nah, baru melompat kembali enggak? Kembali lagi ke bawah. Nanti akan melompat seperti itu. Jadi bisa melompat. Berarti diulang-ulangi enggak? Iya, jadi nanti ada pengulangan ya. Jadi melompat ini kita ulangi. Dalam kurung diulangi. Pengulangan. Kita akan ulangi terus-menerus si melompat tadi. Main bisa terus melompat nenek bola. Jadi ini ya, jadi kita memerintahkan ayam untuk melompat terus. Setiap kita pencet ben melompat, ben melompat, ben melompat. Kemudian si bola gerakannya bagaimana bola? Diam. Maju itu apa? Menggelinding ya. Menggelinding. Menggelinding. Bolanya akan menggelinding. Diulangi enggak? Cuma satu kali apa bola balik? Pengulangan, juga pakai pengulangan. Kemudian game itu ada skornya enggak? Kita butuh skor enggak? Nilai. Oke, kita akan buat skor. Lah gamenya nanti bisa selesai bagaimana? Nek game over tahu enggak game over? Nek kalah toh.
Nek kalah game over tuh. Nek menang ya winner ya. Victory. Misalnya game over selesai bagaimana? Selesainya main game over. Misalnya permainannya berhenti kalau apa? Mati. Tertabrak. Iya, tertabrak bola. Nah, game over. Kita akan membuat game over. Tulis. Saat bola menyentuh ayam. Sudah? Diling-iling ini gerakannya ya. Nanti kita masukkan perintah-perintahnya di dalam game. Oke, sekarang kalian buka Chrome-nya. Oke, kita sudah ke website-nya Scratch. Sekarang kita ke menu buat. Jadi kita nanti masukkan ininya, perintahnya, gerakan, tampilan, suara dan sebagainya. Nanti prosesnya akan dilakukan di layar ini. Nah, ini hasilnya ini. Jadi seperti konsep tadi, berpikir komputasional, komputasi. Jadi ada perintahnya, inputnya, kemudian diproses di sini. Contohnya ayam tadi, kon ngopo? Berarti kita harus buat apanya dulu? Ayamnya dulu. Kita perintahkan buat ayamnya, ben melompat kita perintahkan di sini, nanti hasilnya di sini. Kita buat ayamnya biar melompat. Caranya, coba perhatikan. Di sini ada gambar bendera. Di sini ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yang gambar bendera ini start. Yang gambar ini itu berhenti. Ya. Jadi gini, gerakannya ketika kita tekan start, maka nanti ini bisa digerakkan gitu ya. Oke, kita pilih ke kejadian. Klik dan kejadian ini. Sudah ketemu? Kejadian. Diklik dan kejadian. Sudah belum? Ini Dani sudah. Kalau sudah, ini ada ketika gambar bendera diklik. Ada loh? Ada. Kita tahan, klik tahan, ditarik, masukkan di sini. Di lembar prosesnya ini. Dilepaskan di sini. Ketika di start, maka akan tertuju ke ayam ini. Ya. Tapi belum bisa bergerak. Ya, karena ketika ini perintahnya begini, komputer, saat nanti saya start, nanti fokus ke ayam, ngono ini akun ya. Bahasanya EDW seperti itu. Ketika diklik start, fokus ke ayam kamu ya, ngono kuwi. Jadi karena merespon oke. Sekarang kalau sudah, kita main bergerak. Kita kejadian lagi, kejadian, klik kejadian. Kita menggerakkan ayamnya nanti ya pakai tombol keyboard yang spasi, yang dawa itu loh. Iya. Nah, caranya dan kejadian kita pilih ketika tombol spasi ditekan di ketika tombol spasi ditekan, kita tarik di sini, tahan toh, kayak di sampingnya di sini. Ketika tombol spasi ditekan, maka gerakannya si ayam nanti akan melompat gitu kan? Iya. Oke, kita berarti ke gerakan dulu. Setelah kejadian ke gerakan. Ben bisa melompat. Nah, melompat itu ke atas atau ke samping? Nah, di sini kan ada Y dan X toh, atau? Kalau Y itu ke atas bawah, kalau X ke samping kanan kiri. Berarti kita ke ubah Y, diubah Y. Gerakan ubah Y. Nah ini.
ubah Y sebesar 10. Ketemu belum? Digoleki. Kalau sudah tarik ke sini. Kalau sudah, lompatnya itu nanti akan setiap kita pencet atau cuma sekali tok? Kita mau bagaimana? Setiap kita pencet nyolot itu ya. Berarti kan diulangi. Berarti kita pakai pengulangan. Caranya kita ke kontrol. Kalau 10 itu ke atas, kalau ke bawah berarti berapa? Minus. Nah betul, minus berapa? Kembali minus 10 wali aneh. Berarti ubah Y sebesar, mau ubah Y kembali ke gerakan ya. Kita coba tes. Diklik start, kemudian pencet tombol spasi. Berhasil gak? Ada yang belum berhasil? Berhasil semua? Oke. Ketika kita tekan tombol spasi, nanti akan kembali langsung. Bola-balik seperti ini, karena diulangi ya. Berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat ayamnya bergerak. Sekarang apa? Kita buat bolanya berarti. Tadi bolanya kita perintahkan untuk apa? Menggelinding. Tadi pen menggelinding ke sini. Ke sini kembali, ke sini kembali. Nah. Kita sekarang buat skornya. Setiap bisa melompat, skornya 1. Nek melompat 2, skornya 2. Engko nek ketabrak, wes berhenti. Oke ya. Oke, kita buat seperti itu. Kita ke variabel. Klik variabel. Ada? Klik variabel. Kita klik buat sebuah variabel. Atas sendiri. Buat sebuah variabel. Klik. Muncul seperti ini. Kita tuliskan skor. SKOR. Sudah berhasil ya? Kita sudah berhasil membuat game. Nah, kita simpan game ini agar nanti kita bisa sharekan ke orang lain. Misalnya kamu dua adik main game iki bisa di HP nanti. Asalkan punya akun. Kita coba ambil kesimpulan dari semua kegiatan hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Intinya apa Jenny? Berpikir komputasi ya. Kita belajar bagaimana si komputer itu berpikir, bekerja dan membuat, ya kan? Caranya tadi seperti kan kita membuat apa? Aplikasi apa tadi? Game di mana? Scratch. Ya, Scratch. Caranya bagaimana tadi? Cara kerja komputer lewat game tadi. Pertama kita apa? Kita masukkan perintah. Bahasa kejadian, gerakan jenenge perintah. Kemudian berperintah ke Scratch-nya apain? Memproses. Kita letakkan tadi loh. Digabung-gabung dipisahkan, kita buat ayam dulu, kita buat bola dulu, kita digabung itu caranya, prosesnya seperti itu. Kemudian layar yang sampingnya lagi apa? Ada 3 layar tadi. Perintah, yang tengah proses, yang gambarnya tadi apa? Yang bisa bergerak tadi? Hasilnya, outputnya. Jadi setelah kita masukkan, diproses, kemudian ada hasilnya, outputnya. Cara komputer bekerja seperti itu. Oke, kita berdoa, duduk sempurna. Yo, siapa yang memimpin salah satu? Ketuanya siapa? Ketua kelas? Biasa. Dan teman-teman, marilah kita berdoa
Putra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. 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 Salam.